Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat, Bu? Masih, Pak. Iya, alhamdulillah ibu sekalian. Saya akan melanjutkan materi kita hari ini, yaitu tentang memanfaatkan kegiatan sehari-hari di rumah sebagai kesempatan bermain bersama anak. Dan juga ya, jenis permainan itu harus disesuaikan dengan usia anak ya, Bu ya. Ya, Pak. Kemudian juga mainan itu nggak mesti harus beli, Bu. Jadi bisa pakai peralatan atau bahan-bahan yang ada di sekitar. Kemudian itu bisa dijadikan mainan. Nah, contohnya seperti kertas bekas print-printan orang tua, ya kan? Itu bisa dipakai buat kapal-kapalan atau membuat perahu. Kemudian juga bisa pakai pelepah pisang atau biasa yang dimainin anak-anak itu bekas daun pisang. Ya. Iya, batang daun pisang itu. Oh iya. Nah, itu kan bisa dipakai buat main-main, bikin mobil-mobilan dan lain-lain. Oh iya ya, Pak ya. Gitu ya, Bu? Ya, Pak. Iya. Baik, selanjutnya kita akan membaca buku pintar halaman 21 sampai ada daftar kegiatan dan permainan menurut usia anak. Nah, saya bisa minta tolong Ibu baca yang untuk usia 0 sampai 3 bulan. Bisa, Pak. Iya. Ibu Rizkan, silahkan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kasih sayang dan perhatian orang tua lebih berarti daripada mainan apapun bagi anak usia ini. Iya. Kegiatan yang dapat dilakukan, anak mulai belajar mendengar dengan baik, berbicara dan bernyanyi kepada anak akan mendorongnya untuk menatap wajah orang tuanya dan belajar tersenyum. Memperdengarkan berbagai macam suara kepada anak, misalnya suara binatang, burung, cicak, tokek, ayam, dan suara alat musik. Gantung benda kecil di dekat atau di atas anak agar ia belajar melihat dengan fokus. Iya, jadi untuk usia 0 sampai 3 bulan itu lebih banyak kasih perhatian dan kasih sayang. Kemudian kalau misalnya memang untuk permainan itu baru sampai pada tahap mendorong anak untuk menatap wajah orang tuanya. Jadi seperti mengajak berbicara gitu kan. Kemudian juga mendengarkan suara-suara binatang. Gitu ya, Bu ya. Ya, Pak. Kemudian juga bisa gantung benda yang bisa mendorong anak supaya fokus untuk melihat. Untuk selanjutnya yaitu usia 4 sampai 6 bulan. Bisa tolong dibaca lagi, Bu? Bisa, Pak. Pelan-pelan aja. Alat bermain sebaiknya sesuatu yang dapat bergerak dan menarik perhatian anak. Kegiatan yang dapat dilakukan. Yang pertama, ketika menggendong anak, tunjuk dan sebutkan nama-nama benda sekitar. Yang kedua, letakkan anak pada posisi tengkurap, lalu berikan mainan yang dapat menimbulkan suara di dekatnya agar ia tergerak dan mengambil mainan tersebut. Yang ketiga, bermain tepuk tangan atau ciluk bak dan tersenyum. Iya. Selanjutnya untuk usia 6 sampai 12 bulan, Bu. Ya, yang usia 6 sampai 12 bulan, anak mulai merangkak atau berjalan, sehingga benda yang dapat dijangkau anak haruslah benda yang aman untuk dipegang atau untuk dimasukkan ke dalam mulutnya. Kegiatan yang dapat dilakukan, yang pertama, bernyanyi sambil memangku anak, berbicara tentang apa saja yang ada di sekitar. Yang kedua, berikan benda kecil yang dapat dilempar anak. Anak akan melemparnya dan memperhatikan benda tersebut. Anak akan senang melakukan ini berulang-ulang. Yang ketiga, ajarkan tepuk tangan, melambai dadah. Iya. Gimana kalau ajarkan anak untuk melambai atau dadah? Biasanya gitu. Dadah. Baik, yang selanjutnya untuk usia 12 sampai 18 bulan. Jadi umur 1,5 tahun ya. Dari 1 tahun ke 1,5 tahun. Boleh sekali dibaca. Anak menunjukkan rasa ingin tahu yang lebih besar terhadap banyak hal. Kegiatan yang dapat dilakukan. Yang pertama, minta anak untuk memberikan pelukan atau ciuman kepada orang tua. Yang kedua, setiap kali melakukan kegiatan bersama anak, berbicaralah kepada anak. Yang ketiga, permainan menyusun gelas plastik, piring plastik atau baskom. Pecah dong, Pak, baskomnya. Biasanya karena masih anak-anak ya, dikasih yang bahannya plastik biar nggak gampang pecah, kan?
Kemudian selanjutnya untuk usia 1,5 tahun atau 18 bulan sampai 24 bulan atau 2 tahun. Monggo, Bu Rizka. Anak mulai merangkak atau berjalan, sehingga benda yang dapat dijangkau anak haruslah benda yang aman untuk dipegang atau untuk dimasukkan ke dalam mulutnya. Kegiatan yang dapat dilakukan, yang pertama, bernyanyi sambil memangku anak, berbicara tentang apa saja yang ada di sekitar. Yang kedua, berikan benda kecil yang dapat dilempar anak. Anak akan melemparnya dan memperhatikan benda tersebut. Anak akan senang. Melakukan ini berulang-ulang. Ajarkan tepuk tangan melambai dadah. Melambai atau dada gitu. Iya. Selanjutnya untuk usia 2-3 tahun. Anak mulai lancar berbicara dan semakin banyak hal yang ia tanyakan. Berikan jawaban sederhana dan tanyakan beberapa hal padanya untuk memancing anak berpikir. Kegiatan yang dapat dilakukan, yang pertama, membacakan buku atau mendongeng. Yang kedua, botol atau kotak bekas yang dapat digunakan untuk diisi air atau batu atau daun kering. Yang ketiga, menyusun potongan gambar. Kemudian untuk usia 3-4 tahun. Anak mulai senang bermain dengan temannya. Kegiatan yang dapat dilakukan, yang pertama, berlari, bermain bola di halaman. Yang kedua, berikan benda-benda yang dapat digunakan untuk memainkan peran ibu, ayah, kakak, guru, bayi, dan lainnya. Yang ketiga, bernyanyi dan menari. Yang keempat, menggambar, mewarnai, menyusun potongan gambar. Yang terakhir 4-5 tahun. Terakhir, Bu. Yang terakhir ya Pak ya, 4-5 tahun. Anak mulai dapat melakukan banyak hal tanpa bantuan orang lain. Kegiatan yang dapat dilakukan, yang pertama, membacakan buku, mendongeng, bercerita tentang kegiatan yang ia lakukan. Yang kedua, bermain tebak-tebakan. Yang ketiga, memilih dan menghitung benda-benda sekitar. Iya, baik. Terima kasih Ibu Rizka. Nah, Bu, selanjutnya saya mau mengajak Ibu untuk melakukan tepuk hebat. Sudah tahu belum, Bu? Belum Pak. Iya, saya ajarin ya, Bu ya. Iya Pak. Jadi tepuk hebat itu kayak gini. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Kita semua. Bisa, Bu? Bisa Iya. Pak. 1, 2, 3. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Kita semua. Biar nggak terlalu tegang ya, Bu ya. Iya Pak. Baik. Nah, sekarang kita akan bernyanyi sambil kita akan bernyanyi Topi Saya Bundar judulnya. Pernah dengar nggak, Bu? Pernah. Iya. Tapi gerakannya tahu nggak, Bu? Tahu nggak? Jadi gerakannya kan misal kayak kalau topi kan di kepala kan, Ya. kemudian saya ya kan bundar jadi kayak bulat gitu kan. Kalau misalnya kalau tidak kan begini kan, tidak. Nah, bisa, Bu? Bisa Pak. Kita coba ya, Bu ya. Ya Pak. 1, 2, 3. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Oi. Nah, Bu, kalau permainan bernyanyi tadi sambil menggerakkan sambil menggerakkan ininya, memperagakannya, itu kira-kira untuk usia yang berapa, Bu? Usia berapa? Harus saya lupa tadi Pak, saya baca lagi. Usia berapa? Nah, coba lagi dibuka buku pintarnya yang di halaman ke terakhir. Berarti usia 4-5 tahun. Nah, dicek dulu yang usia 3-4 tahun. Coba Ibu baca lagi. Apa di situ bacaannya, Bu? Oh, yang bernyanyi dan menari apa ya? Ya, jadi kan usia 3-4 tahun, jadi anak-anak itu mulai senang bermain dengan temannya. Kegiatan yang dapat dilakukan yaitu salah satunya bernyanyi dan menari. Nah, bisa dianggap bahwa tadi memperagakan atau mempraktekkan
nyanyian tadi itu adalah bagian daripada menari. Gitu ya Bu ya. Iya Pak. Nanti dibaca-baca lagi bukunya untuk jenis-jenis permainan sesuai dengan usia anak tadi, supaya nanti ibu di rumah bisa praktekinnya gitu ya Bu ya. Nah selain itu juga tadi kan sudah diajarkan permainan rantai kata, masih ingat kan Bu? Masih, Yang Pak. tadi pas berdiri melingkar kemudian sambil menepuk tangannya sambil menyebutkan sebuah kata yang tadi contohnya manis, nanti ibu sebelahnya jawabnya jeruk. Nah itu bisa dipraktekkan nanti di rumah Ibu ya. Iya Pak. Nah mungkin itu dulu dari saya. Nanti materi selanjutnya yaitu bermain dapat meningkatkan kemampuan bahasa anak akan dijelaskan oleh rekan saya. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.